apa tadi diberi. Kemudian tanya dia, apa nih artinya? Pasti mereka harus spontan tuh menjawabnya. Dan jikalau tidak juga menginginkan sesuatu, misalnya minum, ya benar ya wahai anakku, khuzil alma, ambilkan saya air. Mereka paham masuk dengan apa yang kita berikan kepada sida-sida tersebut. Itu sih motivasi untuk kita semua agar benar-benar satu misi, bagaimana caranya anak-anak ini bisa menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya, dan itu menggampangkan mereka di masa yang akan datang, memudahkan mereka untuk paham Al-Quran, memudahkan mereka untuk mempelajari hadis, memudahkan mereka untuk mempelajari tafsir, usul, nahwu, shorof, apapun bentuknya yang terkait tentang bahasa Arab, pasti mereka akan mudah untuk memahami. Baik, waktu singkat, kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut nyawa kita nggak tahu hal demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kehidupan hingga saat ini, hingga detik ini, di mana kita duduk membahas satu misi yang mulia. Bagaimana cara kita berusaha yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan waktu untuk menggunakannya sesuai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, anak-anak itu adalah amanah yang diberikan kepada sidi-sidi semua. Banyak orang-orang tua sana, bahkan jutaan lah kita bilang, orang yang menginginkan anak, kan tapi Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkan memiliki anak. Ya, sebenarnya belum nikah, iya, iya, mending itu ingat ya, anak ini adalah amal jariah kita di masa yang akan datang, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Jikalau anak kita sudah dibina menjadi anak-anak yang soleh ke depannya, ketika kita tua ataupun kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dengan anak yang soleh pasti akan menyejukkan hati kita. Pasti. Kenapa? Karena kita menanamkan pendidikan yang baik baginya hingga saat ini. Seperti itu. Kemudian jikalau kita menginginkan sesuatu yang baik, kemudian sesuatu yang indah di masa depan, kembali seperti apa yang akan beberapa kali kita ulang-ulang, untuk kita sama-sama berusaha bagaimana caranya sampai ke visi dan misi yang kita inginkan. Kembali kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berkat. Walaupun kita tidak menuntut, terus pasti ada ujian di balik itu semua. Pasti, itu pasti. Makanya menurut pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak mata insan yang qata'an amalu illa min salas. Jikalau meninggal dicabut nyawanya, anak-anak Adam oleh Allah Subhanahu Wa Taala terputus segala amalnya. Karena kenapa? Karena kita meninggal, tidak ada waktu lagi untuk kita beramal, karena kita sudah habis waktu dan jangkauan dalam kehidupan dunia ini. Illa min salas, kecuali 3 hal yang bisa dianggap walaupun dia meninggal, akan tapi dia dianggap seolah-olah beramal, dimaksud amal jariah. Di antara yang disebut adalah al-waladus shalih yad'u lahu, anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan anaknya. Bagaimana anak-anak yang tidak dididik dengan agama? Bagaimana anak-anak yang tidak pernah dikenalkan dengan agama lalu mendoakan kita? Seperti itu. Akan tetapi jika seorang anak dibina dari sejak kecil untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, dan salah satu sebabnya dia bisa dan mudah memahaminya menggunakan bahasa Arab, dan kedepannya dia menjadi hafal seorang hadis Quran, seorang hadis, otomatis anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan mengingat orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup, terlebih lagi orang tuanya ketika meninggalkannya. Jadi penutupan bagi yang pribadi kita semua ini, berusaha saling memotivasi. Jikalau ada apa-apa yang kurang enak dalam segi pendidikan yang ada di sini, tolong langsung disampaikan, lima kepada kami pribadi ataupun di grup, supaya kami akan menjelaskannya, supaya tidak ada prasangkaan kok begini, kok begitu. Nah, itulah pentingnya di grup itu kita buat, bukan hanya kita menyebar apa yang kita akan sampaikan, tidak. Di sana tempat ide-ide ini mengeluarkan unek-unek dan ide-ide untuk kami terapkan di sini, karena kita sama-sama dalam membinanya. Jikalau unek-unek atau ide itu pas untuk diterapkan di sini, maka kami akan terapkan. Jikalau waktunya belum tepat untuk diterapkan, maka kita akan beritahu waktunya belum tepat untuk diterapkan apa yang disampaikan. Kita sama-sama
Kita sama-sama di sini untuk membina anak-anak kita agar menjadi generasi yang baik, agar menjadi anak-anak yang soleh. Yang penting dia sudah berusaha, kemudian ikhlaskan niat, kemudian bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan si dia dari segi mencari nafkah, dari segi mencari rezeki disebabkan anak-anak si dia menuntut saya. Setelah sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini keluarga saya ini sibuk belajar dengan sibuk menuntut ilmu, sedangkan saya ini capek keringat saya, jasa saya, badan saya capek bekerja untuk dia. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan rezeki Anda. Dengan sebab keluarga kita, terlebih lagi anak-anak kita menuntut ilmu. Jadi mana menuntut ilmu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, dikhususkan orang-orang berilmu. Jikalau beriman, semua kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita berilmu? Tidak semuanya. Bahkan tadi mereka dimiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab apa? Dengan sebab ilmunya. Jikalau kita bukan termasuk orang-orang alim, kita berusaha bagaimana anak kita termasuk orang-orang alim, kemudian mengajarkan banyak orang, kita tidur di kuburan atau mendapat kenikmatan di atas kenikmatan. Karena kenapa? Karena perbuatan anak kita yang soleh mengamalkan ilmunya dengan sebab kita mencarikannya nafkah, dengan sebab kita mencarikannya sekolah di tempat yang bagus, dengan sebab itu dia menjadi orang-orang alim dan menyampaikan kebaikan. Walaupun kita meninggal, pahalanya mengalir senantiasa kepada orang tuanya. Seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan, kembali kita sama-sama semua untuk satu misi. Kemudian apapun yang kurang, apapun yang sesuatunya, tolong langsung disampaikan, tidak usah dibendem, tidak usah diapain, udah sampaikan. Oh ini bagusnya gini, kok jijik kok begitu, supaya kami juga sebagai gurunya di sini, juga sebagai pengurusnya di sini evaluasi. Karena seseorang pernah melakukan kesalahan sama ada dan salah. Dengan sebab orang lain menyadarkannya, dia paham bahwa itu salah. Itulah pentingnya pada jadi keluarga paling ini, saling memperingatilah kalian. Sesungguhnya saling memperingati itu baik bagi seorang. Jadi mungkin itu saja dari Tia. Di sini Tia bukan mengajarkan apa-apa, hanya mengingatkan saja. Sini jauh lebih ilmu daripada Tia. Akan tapi ini tentu saling menasihati satu dengan yang lainnya. Itu saja.